Salam integritas. Lantang kali ini kita akan coba membahas fenomena di masyarakat yang lebih percaya kepada pengkritik daripada yang memiliki pengalaman praktis. Salah satu penyebabnya adalah mengkonsumsi dari informasi media sosial yang memberikan ruang yang begitu besar sehingga siapa saja bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan berita, ya kan? Bahkan anak muda sekarang pun bisa mampu berbicara dengan percaya diri menggunakan bahasa yang mudah dipahami di platform digital sehingga mendapatkan perhatian publik dari masyarakat dibandingin seorang praktisi maksudnya yang sibuk bekerja di lapangan. Nah, selain itu, kritik pada dasarnya menarik perhatian karena penjelasan yang disampaikan oleh seorang pengamat terhadap kritik misalkan kebijakan pemerintah, pesannya lebih lugas, tegas, mudah. Sebaliknya penjelasan kadang-kadang diberikan oleh seorang praktis memang agak berit-belit dan panjang. Itu kadang-kadang konteks yang membuat seorang kritikus lebih mudah. Namun di sisi lain, kritik ini juga perlu kita harus melihat orang siapa yang mengkritik. Nah, akhir-akhir ini kan cukup viral nih, ada aktivis yang mengkritik pemerintah dengan programnya dengan bahasa cukup keras. Beliau ini seorang aktivis katanya, ya. Dan ada juga yang sering muncul di televisi mengkritik pemerintah dan programnya. Saya tidak perlu saya sebutkan nama, tapi yang saya maksud pasti karena ini di era digital, mungkin teman-teman sahabat integritas sudah paham siapa yang saya maksud. Jadi pada dasarnya memang kita tidak alergi dengan kritik. Saya pribadi orang yang selalu mengkritik kok pemerintah. Cuman tataran tertentu saya harus tahu batasannya istilahnya. Karena kritik itu kan seperti vitamin harusnya bagi pemerintah. Pemicu yang bisa jauh lebih baik lagi kalau memang ada program-program pemerintah. Namun yang mau saya sampaikan di sini adalah kepada sahabat integritas, jangan hanya karena kita mengagung-agungkan karena menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh praktisi dari pemerintah itu panjang lebar, mumet, sehingga apa yang disampaikan oleh para kritis itu yang benar, itu yang menurut saya tidak benar juga, gitu kan? Karena memang masyarakat harus bisa menilai mana pendapat yang berdasarkan fakta dan bukti, ya kan? Tapi mana yang hanya sebagai omong-omong doang, gitu kan? Nah, disitulah sebenarnya yang bisa membedakannya, karena kritik memang diperlukan, tapi kritik juga harus ada disertai solusi harusnya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana mungkin kita percaya karena orang yang latar belakangnya juga masih sangat belia, ya kan, mengkritik pemerintah dengan segala program-programnya, dia sendiri juga kerja aja belum lah, hanya karena dia jago misalkan. Nah, karena seorang aktivis, zaman-zamannya kita aktivis kan, kita kan didoktrin kan, diajarin oleh senior bagaimana berdebat, ya kan, bagaimana diajarin kita demo, zaman-zaman dulu kita, tapi itu zaman dulu lah. Nah, dengan kemajuan teknologi yang saya maksud ini, media sosial sekarang ini, kita hati-hati jangan menciptakan kegaduhan di ruangan publik. Itu sebenarnya inti yang mau saya sampaikan di lantang kali ini. Nah, yang paling utama adalah masyarakat kita harus cerdas memilih tontonan ataupun menyampaikan pendapat. Karena hari ini masih banyak orang menyampaikan pendapat tidak berpikir itu akan berdampak nanti pada dirinya sendiri. Apalagi itu muatannya ada ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan sebagainya.
Nah, di situ sahabat integritas, karena menurut kita butuh pengkritik, tapi ya kita harus lihatlah orangnya. Ya, jangan mudah percaya. Kita rindu orang-orang yang zaman dulu, seperti kayak apa ya, B.J. Habibie, ya kan? Ya, terlalu banyak berbicara B.J. Habibie itu kan. Tapi ya dia bekerja dengan luar biasa, karyanya langsung nyata. Sri Mulyani juga yang saya tahu juga begitu, ini juga diam nggak terlalu banyak, tapi ya, kepercayaan trust internasional ke beliau, cara kerjanya di Kementerian Keuangan selama ini yang kita tahu juga luar biasa. Orang-orang yang demikian, atau di bidang olahraga kayak Susi Susanti, ya kan? Dia dari muda nggak terlalu banyak bicara, yang saya tahu Susi ya. Susi dan Alan itu saya tahu atlet yang tidak terlalu banyak bicara, tapi dia memberikan karya yang luar biasa. Nah, jadi menurut saya itu yang paling utama. Jadi sebagai penutup mungkin saya akan menyampaikan bahwa masyarakat baiknya menilai tokoh dari kontribusi, prestasi, dan hasil kerjanya. Pendidikan dapat menjadi nilai tambah, tetapi yang paling penting adalah kemampuan menghasilkan karya nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat orang. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan lantang kali ini. Salam integritas.